Oke, silakan bisa dilanjutkan kembali ya. Pada mulanya ditujukan untuk perbaikan, khususnya bagi para korban perang yang mengalami luka bakar maupun kerusakan pada bagian wajah. Selain itu, pengetahuan tentang adanya prosedur rekonstruksi ini pertama kali dibawa oleh para ahli bedah Austro-Hungaria yang tinggal di Hindia Belanda. Adanya kedatangan mereka yang tak lain adalah untuk bergabung dengan Korps Media Angkatan Darat. Setelah Perang Dunia, mereka telah berpengalaman melakukan operasi pada korban perang selama beberapa tahun. Sayangnya, publikasi mengenai operasi plastik di Hindia Belanda sangat minim. Namun jejaknya dapat diketahui dan ditemui. Astaga, bentar Pak. Namun jejaknya dapat diketahui dan ditemui dari adanya kedatangan para dokter bedah. Pada mulanya, operasi plastik dilakukan untuk menolong orang yang menderita penyakit. Halo? Nggak ada suaranya? Kelompok 3B mungkin bisa digantikan oleh anggota yang lain dulu. Saya Pak. Oke, silakan. Oke, langsung saja. Pada mulanya operasi plastik dilakukan untuk menolong orang yang menderita penyakit tertentu. Namun hal tersebut tidaklah yang terjadi pada saat ini, yang mana operasi plastik ini dilakukan untuk membuat tubuh yang sehat atau normal menjadi tampak sempurna. Lebih jauh adanya operasi plastik setidaknya telah menjawab persoalan perempuan yang terjadi di masa kini, terutama pada aspek kecantikan. M. Quraishi Shihab menilai bahwa kecantikan senantiasa dinisbatkan kepada perempuan. Sekalipun demikian, pada dasarnya tidak semua perempuan bisa mempercantik dirinya dengan melakukan operasi plastik tersebut. Baik disebabkan faktor ekonomi, kesehatan, maupun lainnya, sehingga operasi plastik hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Selain itu, dampak buruk atau atas operasi plastik yang juga menjadi pertimbangan penting untuk melakukan operasi plastik, bahkan di tingkat kecanggihan teknologi sekalipun. Hal tersebut wajar terjadi sebab kecanggihan teknologi operasi plastik tidak menjamin keberhasilan dan memberikan hasil yang sempurna, sehingga tak jarang dari mereka yang melakukan operasi plastik untuk kecantikan diri ini memberikan dampak yang buruk bagi diri pasien seperti adanya pembengkakan. Karena itu Muhammad Kin Mansur memberikan syarat-syarat bagi yang ingin melakukan operasi plastik. Di antaranya yang pertama, operasi tersebut bersifat kebutuhan. Yang kedua, dilakukan oleh dokter yang kompeten. Yang ketiga, kuatnya perkiraan untuk keberhasilan operasi dan lainnya. Yang kedua, macam-macam operasi plastik. Sama seperti ilmu kedokteran lainnya, bedah plastik juga dibagi menjadi beberapa subspesialisasi yang meliputi yang pertama, konsultan luka bakar. Dokter bedah plastik yang mengkhususkan diri dalam menangani pasien yang mengalami kerusakan berat pada jaringan tubuh dan kulit akibat luka bakar serius. Yang kedua, konsultan luka dan onkoplasti. Dokter bedah plastik yang mendalami ilmu penanganan luka dan perbaikan jaringan tubuh setelah operasi pengangkatan tumor atau kanker, misalnya untuk prosedur rekonstruksi payudara setelah operasi pengangkatan payudara karena kanker. Yang ketiga, konsultan bedah mikro atau mikrosugeri.
Subspesialisasi bedah plastik yang fokus melakukan tindakan bedah dengan alat bantu mikroskop khusus pada bagian saraf. Ini termasuk pembuluh darah kecil dan syaraf. Yang keempat, konsultan genitalia eksternal. Subspesialisasi bedah plastik yang berfokus pada perbaikan bentuk dan fungsi jaringan organ seksual wanita. Misalnya untuk memperbaiki bentuk labia yang kurang simetris, organ seksual, memperbaiki vagina atau vaginoplasti, atau merekonstruksi selaput darah. Yang kelima, konsultan bedah wajah atau kraniofasial. Subspesialisasi bedah plastik yang mengkhususkan diri dalam memperbaiki kelainan bentuk wajah, misalnya karena cacat, bawaan sejak lahir, atau kognitif. Dokter bedah plastik, konsultan bedah kraniofasial memiliki keahlian mendalam untuk memperbaiki bentuk kepala, tengkorak, wajah, leher, rahang, serta struktur wajah lainnya. Yang keenam, konsultan bedah tangan. Subspesialisasi bedah plastik yang berfokus pada pembedahan di bagian tangan. Umumnya tindakan bedah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi tangan dan jari seperti semula. Seperti cedera, penyakit, rematik, luka infeksi, dan cacat bawaan pada tangan merupakan beberapa kondisi yang membutuhkan tindakan konsultan. Yang ketujuh, konsultan estetika. Subspesialisasi bedah plastik yang khusus dalam pembedahan bagian tubuh tertentu agar terlihat lebih menarik. Ruang lingkup pembedahan estetika ini meliputi memperindah alis mata, kelopak mata, hidung, lesung pipi, dagu, peremajaan kulit, serta perbaikan payudara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan pada moderator. Bentar nih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk materi selanjutnya saya sendiri, yaitu tentang dampak negatif daripada operasi plastik. Yang pertama yaitu hasil yang tidak sesuai. Mungkin banyak beranggapan bahwasanya ketika kita melaksanakan atau melakukan operasi plastik, kita akan mendapatkan hasil yang sempurna. Dan jika kita ketahui, ini adalah ketakutan terbesar dari setiap proses operasi plastik. Bukannya mendapatkan wajah yang selama ini diimpikan, penampilan Anda bisa jadi malah tidak memuaskan. Terus yang kedua itu bekas luka. Jaringan parut adalah bagian dari proses penyembuhan luka operasi. Luka parut dapat timbul akibat kerusakan kulitnya cukup signifikan sehingga mengubah jaringan normal kulit yang sedang dalam pemulihan. Kemunculan jaringan parut tidak selalu dapat diprediksi. Terus yang ketiga yaitu ada infeksi. Risiko infeksi luka setelah operasi dapat dipicu oleh bakteri yang masuk saat atau setelah proses operasi hingga menyebabkan luka di bekas sayatan. Namun peluang infeksi luka operasi termasuk kecil, hanya terjadi sebanyak 1-3% dari total kasus. Yang keempat itu ada hematoma, yaitu kumpulan darah di luar pembuluh darah. Kondisi ini dapat terjadi setelah operasi, membuat area yang dioperasi bengkak atau memar dengan kemunculan kandung darah di bawah kulit. Dalam beberapa kasus, hematoma bisa cukup besar untuk menyebabkan rasa sakit dan bahkan menghambat aliran darah melalui area tersebut. Ahli bedah dapat memilih untuk mengeluarkan sebagian darah yang terkumpul dengan jarum suntik atau metode lain yang serupa. Yang kelima ada nekrosis. Kematian jaringan dapat disebabkan oleh operasi atau masalah yang timbul setelah prosedur dalam kebanyakan kasus. Resiko nekrosis dari operasi plastik sangat kecil dan bahkan hampir tidak ada. Yang keenam, perdarahan hingga kematian. Seperti halnya prosedur operasi lainnya, perdarahan adalah efek samping yang dapat terjadi setelah operasi plastik. Perdarahan menjadi masalah ketika keluar berlebihan. Kematian menjadi risiko operasi plastik yang paling jarang terjadi.
presentasinya bahkan kemungkinan kurang dari 1%. Dalam banyak kasus, kematian pasca operasi disebabkan oleh reaksi alergi terhadap obat anestesi. Adapun dampak lain yang dapat terjadi pasca operasi plastik. Ya, yang pertama yaitu nyeri fisik, keluhan yang paling sering terjadi. Yang kedua, kehilangan darah. Ini adalah salah satu masalah paling umum terkait operasi plastik. Yang ketiga, kemungkinan reaksi alergi. Sangat penting bagi pasien yang menjalani operasi plastik mengetahui semua alergi pada diri mereka. Ini bisa jadi alergi terhadap logam, operasi, atau obat-obatan tertentu. Yang keempat, cedera saraf. Walaupun jarang terjadi, dapat mempengaruhi saraf yang mengontrol otot. Kelumpuhan sementara pada otot tertentu mengakibatkan penampilan atau ekspresi wajah yang tidak selaras. Selanjutnya, rambut rontok. Anda mungkin mengalami kerontokan rambut sementara atau permanen. Rambut rontok permanen dapat diatasi dengan operasi untuk transplantasi kulit dengan folikel rambut. Yang terakhir yaitu kerontokan kulit. Dapat mengganggu aliran darah ke jaringan wajah. Ini bisa mengakibatkan kulit mengalami peluruhan atau rontok. Kondisi ini dapat diatasi dengan obat-obatan, perawatan luka yang tepat, dan prosedur untuk meminimalkan jaringan parut. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya. Bapak boleh komentar sedikit ya kalau untuk yang presentasi, ketika mengakhiri presentasi sebaiknya jangan mengucapkan kata mungkin ya. Langsung aja, demikian presentasi dari saya, terima kasih gitu ya. Jangan mungkin ini, jangan seperti itu ya. Ini komentar dari Bapak aja sedikit ya. Oke, kemudian sekarang kita lanjut ke sesi diskusi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Silakan, Hirobi. Izin bertanya, Pak. Ya, satu persatu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya untuk yang kontra khususnya, yang saya tanyakan itu kapan sih operasi plastik ini dikatakan sebagai bisnis di kedokteran? Itu aja, Saudara Abdul Gofar dan teman-teman yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan bisa langsung ditanggapi. Izin bertanya, Pak. Ya, satu persatu ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Nasbi. Langsung dijawab dulu ya. Enggak. Oh, baik, Pak. Pertanyaannya bisa diulang nggak? Kapan operasi plastik ini dikatakan sebagai bisnis di kedokteran? Baik, sebentar. Ya. Oke.
Mungkin ya apa namanya ini saya jawab sedikit. Ya menurut saya, pandangan saya, nanti selebihnya mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Kapan operasi plastik bisa dijadikan bisnis oleh kedokteran ya? Iya, iya, iya. Jadi apa namanya yang namanya bisnis itu kan langsung saja dah. Kalau menurut saya, kapan itu dijadikan bisnis? Nah, kemungkinan karena dahulu itu kan orang yang operasi plastik itu hanya orang-orang tertentu, maksudnya orang-orang tertentu itu karena sebab luka bakar tadi atau sebab peperangan yang menyebabkan mereka harus operasi plastik. Itu kan karena apa namanya? Mungkin karena kulit mereka yang tergores atau ada cacat. Jadi itu yang dahulu. Jadinya itu tidak termasuk menjadikan bisnis. Akan tetapi yang saat ini yang kita temukan banyak sekali orang-orang yang kita dapatkan melakukan operasi plastik. Nah, kemungkinan inilah apa namanya para dokter atau kedokteran itu menjadikan hal tersebut sebagai ladang bisnis mereka. Karena kita ketahui bahwasannya operasi plastik itu sangat tidak murah. Makanya apa namanya operasi plastik ini sangat menjanjikan lah ketika kita menjadikan apa namanya sebuah peluang bisnis. Nah, itu saja. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Silakan mungkin ada dari teman-teman yang lain. Silakan menambahkan dari anggota kelompoknya. Silakan ada tambahan dari anggota kelompok 3B. Ya, atau ada komentar dari penanya terlebih dahulu, silakan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, Nike Pak, supaya lebih jelas gitu. Oke. Silakan ada yang mau berkomentar? Dari kelompok 3A juga kalau mau berkomentar boleh ya, silakan. Kapan sih operasi plastik ini dikatakan sebagai bisnis gitu? Saya Pak mungkin menambahkan sedikit Pak. Silakan Wiwi. Apa tadi pertanyaannya Pak? Kapan operasi plastik ini dikatakan sebagai bisnis? Jadi operasi plastik dikatakan dijadikan bisnis itu ketika seiring perkembangan zaman yang mengikuti tren. Nah, tren inilah yang menjadi peluang bisnis untuk misalnya kecantikan. Banyak para pengusaha atau dokter belakangan ini tuh seperti selebriti juga membuka bisnis kecantikan tersebut. Selain dari sejarahnya itu untuk luka bakar dan sebagainya tadi, tapi lebih mengarah kepada tren. Itu menurut saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tanggapan yang lain, silakan. Iya, saya Pak izin menambahkan Pak. Oh ya, silakan. Silakan. Baik, di sini saya akan menambahkan dari pertanyaan Saudara Robi bahwa seperti yang telah dikatakan oleh Saudari Wiwi tadi, dia itu mengikuti perkembangan zaman. Telah kita ketahui bahwa awal mula dari operasi plastik ini itu awalnya itu dari India yang dipelopori oleh seorang dokter. Ya ini siapa namanya? Saya tidak bisa baca tulisannya. Dipelopori oleh beliau bahwa itu bentuk daripada operasi plastik sendiri. Operasi plastik ini kan diambil dari kata bahasa Yunani tadi itu kan plastikos itu, yakni merekonstruksi atau mempermak bagian wajah
atau bagian-bagian tertentu dalam tanda kutip menghindari mudarat atau aib itu sendiri. Seiring berkembangnya waktu, maka muncullah tren-tren dari operasi plastik ini, yaitu operasi kosmetik. Nah, dari cabang operasi plastik itu sendiri, maka dia itu belum mendapatkan izin karena merupakan hal yang beresiko, dan dia itu belum mendapatkan izin pada awalnya karena belum apa istilahnya ya, belum legal pada saat itu. Namun seiring berkembangnya waktu, setelah abad keberapa tadi saya baca, setelah abad, lupa saya maaf Pak. Setelah pasca dari India itu, dari pasca kesehatan itu muncul cabang itu sendiri yang saya jelaskan bahwa seiring perkembangan zaman, maka dia itu populer. Yang kita ketahui sekarang kan pusatnya itu ada di Korea Selatan. Di Korea Selatan sendiri sangat terkenal akan operasi plastiknya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, Pak. Oke, baik. Masih ada yang mau komentar? Silakan. Oke, Bapak komentar sedikit ya. Jadi operasi plastik ini plastik itu sendiri dalam bahasa Inggris bukan hanya bermakna plastik yang seperti kita lihat sekarang ya, tetapi juga bermakna sesuatu yang mudah dibentuk gitu. Jadi maksudnya operasi plastik adalah operasi dengan tujuan merubah bentuk gitu ya. Jadi merubah bentuk apa ya, dulu awalnya ada yang hidungnya kenapa terus akhirnya dirubah menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kayak misalkan operasi plastik facelift ya, yang orang yang mukanya terbakar sehingga kemudian mukanya nggak ada kulitnya gitu, sehingga kemudian harus diambil kulit dari anggota tubuh lainnya, misalkan dari pahanya dia atau dari punggungnya nanti diambil kulit, kemudian kulit itu ditempelkan ke mukanya gitu, dan itu sama sekali nggak pakai plastik gitu ya. Jadi operasi plastik tidak selamanya memakai bahan-bahan plastik seperti itu, enggak gitu ya, tapi bisa juga dari anggota tubuhnya dia, dan bisa juga memang dari bahan-bahan yang tergolong plastik, umpama seperti implan gitu ya, seperti untuk memperbesar anggota tubuh itu rata-rata memang dimasukkan sesuatu yang jelas sesuatu itu bukan sesuatu organik ya, suatu plastik apa tertentu bahan-bahannya. Umpama hidungnya mau dibikin mancung, nanti disuntikkan sesuatu gitu ya, atau anggota tubuh lainnya bagi perempuan yang ingin diperbesar itu dengan memasukkan sesuatu yang tergolong dalam kategori plastik jenis tertentu gitu ya. Nah, kemudian apakah semua operasi plastik itu tergolong bisnis? Ya, kalau di sana ada transaksinya, ada penjual dan ada pembelinya, ada uang yang beredar di sana. Ada uang yang beredar di sana, maka itu sudah bisa tergolong bisnis ya, hanya saja tingkatannya yang berbeda-beda. Kalau itu katakan rumah sakit ya, rumah sakit apalagi punya pemerintah ya, jelas itu bisnis yang masih dalam skala pelayanan publik ya, jadi tidak benar-benar bisnis yang bisnis banget gitu ya. Berbeda dengan kalau itu rumah sakit swasta, apalagi kalau itu klinik kecantikan swasta gitu ya. Nah, itu sudah sisi bisnisnya sudah lebih terlihat lagi. Apalagi kalau kemudian klinik-klinik tersebut fokusnya bukan dari sisi kesehatan, maksudnya bukan operasi plastik untuk menyembuhkan penyakit, tapi untuk mempercantik diri gitu. Nah, itu sudah semakin bisnis lagi gitu ya. Jadi tingkatan-tingkatannya yang berbeda. Kalau ditanya operasi plastik apakah itu bisnis, jelas itu bisnis karena ada transaksi di sana gitu ya. Hanya saja yang membedakan adalah tingkatannya tadi. Kalau masih di rumah sakit pemerintah ya mungkin bisnis skala rendah lah gitu. Tapi kalau sudah di rumah sakit swasta, di mana kalau swasta kan sudah murni bisnis, memang mereka mencari keuntungan gitu ya. Dan apalagi kalau fokusnya pada kecantikan, nah itu sudah benar-benar bisnis murni sudah itu ya. Nah, kemudian pertanyaan apakah bisnis ini dibolehkan gitu ya dalam Islam gitu ya. Nah, itulah yang kemudian akan kita bahas sekarang ini. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Kelompok pro mau nanya ke kontra ataupun sebaliknya juga boleh, atau teman-teman mahasiswa yang lain juga mau bertanya, silahkan. Saya mau bertanya.
Izin bertanya, Pak. Oke, satu-satu deh. Siapa tadi? Satu-satu guys, saya dulu. Terima kasih. Adam. Ya. Lalu Adam deh, coba. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada saudara pemateri dari kedua kelompok yang sangat menyampaikan materinya yang cukup menarik. Berbicara masalah bisnis di operasi plastik ini, di sini kita berbicara masalah tentang kesehatan tubuh, yang dimana ini dijadikan ladang bisnis bagi rekan-rekan medis. Nah, lantas bagaimana nih hukum uang yang diterima dari operasi plastik kecantikan? Kan hal ini sudah jelas-jelas dalam kaidah fikih Islam sudah jelas-jelas haram. Lantas bagaimana hukum uang yang diterima dari hasil itu? Sekian, mungkin hanya itu, Pak. Oke, baik. Mau menjawab? Ya, silakan. Terima kasih pada saudara ada. Silakan, mau dijawab tadi? Terima kasih pada saudara Adam Zikrullah mengenai pertanyaannya, yaitu sangat bagus sekali, yaitu bagaimana hukum uang yang diterima dari operasi plastik kecantikan, yang dimana hal itu jelas-jelas haram dalam kaidah fikih Islam. Lantas bagaimana hukum yang diterima dari hasil itu ya? Nah, yang sudah jadi yang bagaimana hukum uang yang diterima dari hasil bisnis operasi plastik itu sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi kan, menurut hukum Islam itu dilihat dari tujuannya ada dua, yaitu pertama operasi yang bertujuan untuk menghilangkan aib dan untuk kecantikan, untuk apa sih, bertujuan untuk mempercantik diri gitu kan. Nah, dalam yang bertujuan menghilangkan aib ini di sana diperbolehkan kan untuk menghilangkan kemudaratan. Jadi setiap penyakit menghilangkan aib ini diperbolehkan hukumnya itu dibolehkan kan. Sebagaimana dalil yang saya sudah hadis yang sudah saya jelaskan tadi, Allah tidak menentukan satu penyakit kecuali ada diturunkan juga obatnya. Di sana itu berarti bisnis itu uangnya itu diterima dalam hukum Islam. Kemudian yang bertujuan untuk mempercantik diri itu tidak diterima oleh yang bertujuan untuk mencantik diri itu kan jadi kalau dia mengubah bentuk itu salah satu anggota tubuhnya telah maka para ulama itu sepakat bahwa operasi plastik itu dilakukan untuk mempercantik diri semata itu dilarang karena dianggap mengubah ciptaan Allah dan mengubah perintah. Jadi hal tersebut uangnya memang dikatakan haram kayak itu kalau bertujuan untuk mempercantik diri. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman dari kelompok lain, teman kelompok saya gitu. Izin menanggapi. Oke, mungkin dari anggota kelompoknya dulu silakan, nanti kemudian ke audiens ya. Silakan, ada mau menambahkan dulu dari anggota kelompok 3A sebelum kita
persilahkan kepada audiens yang lainnya. Silakan dari anggota kelompok 3A mau menambahkan? Tidak ada? Oke, baik. Kepada siapa tadi? Ada yang mau menambahkan? Silakan, Muhammad Loksa. Baik, saya akan menanggapi dari pertanyaan dari saudara Adam terkait tentang apa namanya itu apakah apa hukum uang yang pakai operasi itu. Jelas-jelas kalau menurut pandangan saya ini haram. Karena kenapa? Dan dengan dalil ini la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmatku maka akan tambah nikmatnya. Barang siapa tidak mensyukuri atas nikmatku maka azabku sangat pedih. Nah, di sana operasi plastik ini dikatakan orang yang operasi plastik ini tidak mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dalam operasi plastik ini pasti ada akan yang diubah. Entah yang hidung atau yang organ-organ tubuh yang lain pasti akan berdampak, ada perubahannya. Maka dari hasil dari uang operasi itu tetap dikatakan haram. Mungkin itu saja, Pak. Oke, ada yang mau menambahkan yang lain? Silakan. Mungkin saya, Pak, bisa. Oke, silakan. Tadi apa namanya? Tanya itu terkait hukum ya, Pak? Oh ya. Pertama, pendapat saya itu kalau kita meranah pada pendapat para ulama, memang hukumnya itu jelas, tapi dengan apa namanya, dengan ketentuan yang ada gitu. Tapi kalau untuk orang, misalkan untuk orang yang tadi yang sudah dijelaskan oleh pemateri, untuk orang yang kecelakaan atau mungkin kena musibah apa itu, kalau yang mau operasi plastik itu diperbolehkan karena itu tidak termasuk mengubah ciptaan Tuhan, bukan. Tapi untuk apa namanya, memperbaiki fungsi apa sih istilahnya itu, fungsi tubuh ya, fungsi biar bisa lebih gitu loh, biar kalau melaksanain aktivitas itu biar enak gitu, biar nggak terasa gimana ya, bukannya tidak mensyukuri sih, tapi emang kan niat orang operasi plastik itu kan beda-beda. Ada yang kecantikan, ada yang untuk emang benar-benar ingin mukanya itu kembali seperti semula gitu loh. Nah, jadi terkait hukum itu ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan gitu. Jadi tergantung dari niat untuk operasi plastik apa gitu. Nggak mesti harus haram gitu kan. Harus kita tahu dulu nih kenapa bisa diharamkan, kenapa bisa dibolehkan gitu. Ya, tapi kan jadi nggak semestinya semuanya haram gitu. Tapi harus tahu dulu ijtihad ulama ini untuk membolehkan yang haram atau yang membolehkan ini. Nah, apa? Dia tadi kan bilang menyebut ulama tadi kan, seharusnya ulama yang mana membolehkan dan tidak membolehkan itu. Ulama ini ulama Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu ada muridnya namanya siapa? As-Sazali kalau tidak salah, mungkin nanti bisa dikoreksi ya. Murid dari Imam Syafi'i ini, kalau Imam Syafi'i itu kan dia menerapkan operasi plastik dengan alasan ini. Tapi setelah dari muridnya Imam Syafi'i itu operasi plastik itu dibolehkan dengan syarat apa ya, apa bahasanya biar bisa dimengerti gitu loh, dengan syarat tidak
untuk apa ya? Tidak untuk pamer gitu, maksudnya itu tidak untuk kayak orang-orang Korea itulah ya. Tapi nggak sebenarnya sih semuanya operasi plastik, cuma emang gimana sih maksudnya? Biar pamer gitu. Nah, itu biar nggak tahu saya. Kalau tujuannya itu yang benar apa namanya? Dengan fungsi biar fungsi tubuhnya itu kembali ke setelan pabrik. Saya bingung bahasa. Izin masuk Pak. Izin masuk Pak. Kayaknya lancar. Ya oke, silakan. Saya Pak. Rahmat Pak. Silakan Rahmat Hidayat. Ya, nih, jadi gini kalau membahas tentang mungkin intinya kayak gini. Rahmat Hidayat, anunya, mic-nya. Oh iya, Rahmat Hidayat. Oke. Oh ya Pak, maaf Pak. Jadi gini, kalau membahas tentang hukum itu mungkin ya memang berat. Kan kita di sini tarafnya posisinya bukan sebagai ulama dan lain sebagainya. Tentu akan ada keraguan ketika ada orang yang menanyakan apa sih hukum dari ini karena taraf keilmuan kita belum sampai untuk menetapkan sebuah hukum tersebut. Tapi mari kita lihat secara umum agama Islam ini merupakan agama yang sangat tidak mengekang para pemeluknya, akan tetapi ada batasan-batasan tertentu. Misalkan, koreksi saya kalau salah, dulu ada salah satu sahabat, pokoknya beliau itu ikut perang atau apa gitu, saya lupa, pokoknya terus hidungnya itu kena sama pedang dan terpotong mungkin, karena membusuk dan lain sebagainya, diganti dengan perak atau emas, saya lupa juga. Di sana bisa kita jadikan sebagai salah satu sandaran, tergantung niat dari apa yang kita lakukan. Kalau bicara lagi tentang hukum uang yang akan diterima, saya setuju kepada pemateri, jikalau itu akan memberikan sebuah manfaat, kenapa tidak, bahwa uang yang diterima itu akan menjadi kebaikan tentunya ke depannya. Tapi kalau mereka melakukan operasi plastik secara sengaja untuk mempercantik dan untuk indah semata dengan niatan untuk pamer dan lain sebagainya, tentu jalan yang diambil itu sudah salah. Tergantung kembali ke niatnya. Berarti kalau dia niat untuk memperbaiki, insya Allah itu halal. Dan kalau untuk semata-mata untuk mempercantik, merubah ciptaan Tuhan yang sudah diberikan sesempurna mungkin, ya jelas itu